Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Saya doakan semuanya sehat, walafiat, tetap tenang, tetap bisa menjalani hari-hari dan aktivitasnya dengan lancar. Berikut saya kirimkan panduan untuk pembelajaran mandiri untuk minggu ke-9. Di minggu ke-9 ini kita akan mempelajari tentang report. Anda bisa buka bukunya di unit 8. So in this meeting, we will focus on studying report, particularly audio report, and also we will focus more on listening and also speaking activities. So I would like to request you to follow the guideline of the study and do some exercises which I prepared using Google Form. Jadi nanti teman-teman saya minta untuk belajar menggunakan guideline yang saya kirim. Lalu teman-teman mengerjakan exercise yang akan saya kirim. Anda mengumpulkannya via Google Form. Anda dianggap menghadiri pertemuan kita jika teman-teman mempelajari material yang saya kirimkan, melakukan exercise itu, dan kemudian mengumpulkannya via Google Form. Deadline kita adalah hari Minggu depan, yaitu tanggal 5 April jam 11.59. Itu saja. Mohon beritahu saya jika ada concern atau pertanyaan terkait guideline ini. Okay, there are particularly 3 activities which I want you to do. Two first activities are listening. Jadi yang 2 aktivitas pertama berupa listening dan 1 aktivitas berikutnya merupakan aktivitas speaking. Untuk urutan pengerjaan tugasnya, saran saya adalah Anda lakukan dulu tugas listening sesuai guideline yang akan saya kirimkan dengan PDF. Kemudian Anda merekam tugas untuk audio recording sesuai guideline yang ada di PDF tersebut. Setelah semuanya siap, silakan buka Google Form dan kemudian pindah jawaban yang sudah Anda siapkan ke dalam Google Form. Untuk aktivitas listening, saya akan mengirimkan 2 audio recordings about parts of a plant dan yang kedua tentang hewan, yaitu polar bear. Yang pertama, untuk aktivitas listening, parts of a plant, I want you to open your book on page 70 to 71. Silakan buka bukunya halaman 70 sampai 71. Jika kalian tidak punya buku kalian dengan kalian, mungkin kalian ketinggalan bukunya di kontrakan atau di kos atau di tempat lainnya, silakan cek PDF yang saya attach di attachment. Untuk activity ini, kira-kira waktu yang kita butuhkan sekitar 10-15 menit. Untuk yang pertama, listening 1, parts of a plan. I want you to listen to audio track 33. Nanti silakan dilihat di attachment. Terus kemudian untuk aktivitas pertamanya, saya akan meminta teman-teman untuk memberi label terhadap bagian dari tumbuhan. There are 5 parts of plants which I attach in the Google Form. And I want you to fill in the names of 5 parts. Terus kemudian aktivitas berikutnya, saya minta untuk mendengarkan lagi audio itu. Dan kemudian di situ ada 5 parts of plants, bagian dari tumbuhan yang sudah disebutkan sebelumnya, dan ada di 5 fungsi lainnya. Saya ingin Anda mencocokkan bagian mana, fungsi mana yang sesuai dengan bagian tumbuhan tersebut. Untuk aktivitas listening yang kedua, silakan buka buku cetaknya teman-teman, halaman 71 sampai 72. Jika Anda tidak membawa buku cetaknya, silakan periksa PDF attachment yang saya kirimkan. Lalu, sambil teman-teman mendengarkan audio track tersebut, silakan mengisi titik-titik atau fill in the blanks yang ada di situ. Ada sekitar 6 nomor. Di situ sudah ada transkrip yang saya attach terkait polar bear. Dan saya ingin teman-teman melengkapi kosakata yang ada di titik-titik di situ yang missing, yang hilang. Setelah Anda selesai, nanti di bagian kedua, saya minta teman-teman untuk mendengarkan kembali audio tersebut sambil melihat halaman 72.
Di sana ada aktivitas tentang true or false. Jadi ada 4 statement yang saya ingin teman-teman menentukan apakah statement itu benar atau salah. Anda tinggal klik jawaban yang ada di situ. Setelah itu, silakan Anda mempelajari aktivitas yang terakhir yang ada di buku teman-teman, yang titlenya adalah It Will Never Happen. Di situ saya juga cantumkan readingnya di Google Form. Terus saya juga cantumkan di PowerPoint di PowerPoint PDF yang akan saya kirimkan. Anda bisa memeriksa ada 6 passages di situ terkait 6 penelitian dan penemuan yang sedang dipelajari oleh manusia. Saya kepingin Anda mengerjakan di nomor 9 aktivitas tersebut nomor 9. Saya ingin Anda untuk menjawab tentang passage mana yang membicarakan tentang travel, bad events, medical science, and space. Apakah passage A, B, C, D, E, atau F? Untuk tugas yang terakhir, saya ingin Anda berbicara dalam bahasa Inggris dan merekamnya menggunakan handphone atau laptop atau gadget lainnya yang Anda punya. Saya ingin Anda mendiskusikan 2 penemuan yang ada di atas. Topik rekaman yang saya inginkan adalah the most probable and the least probable invention to happen in the future. Saya ingin Anda berbicara tentang 2 penemuan yang paling memungkinkan terjadi di masa depan dan penemuan yang paling tidak memungkinkan terjadi di masa depan. Silakan Anda rekam opini teman-teman. Penemuan apa yang paling memungkinkan di masa depan? Alasannya apa? Lalu yang bagian kedua, penemuan apa yang paling tidak memungkinkan terjadi di masa depan menurut Anda? Dan apa alasannya? Jadikan satu audio recording saja. Ingat, Anda harus membackup argumen Anda menggunakan scientific arguments or proof. Terus kemudian panjang dari recordingnya harus sekitar 3-5 menit. Saya ingin Anda berbicara menggunakan bahasa Inggris semampunya, tapi sebanyak mungkin yang Anda bisa. Dan jangan lupa untuk merekamnya gunakan audio format yang umum agar saya mudah untuk memeriksanya, misalkan seperti M4A, MP3 atau AAC dan ukuran audionya tidak boleh melebihi dari 10 MB. Silakan langsung diklik di Google Form tersebut. Dan jika Anda sudah mengerjakan tugas-tugas ini, Anda dianggap menghadiri pertemuan dan melengkapi tugas-tugas dari minggu ke-9 ini. Jadi untuk urutan tugasnya ada 2 tugas listening atau mendengarkan, yaitu mendengarkan tentang parts of a plant, bagian dari tumbuhan, dan satu lagi mendengarkan tentang hewan, yaitu polar bear. Tugas yang ketiga adalah untuk berbicara mengenai penemuan yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi di masa depan. Terima kasih, selamat belajar dan semoga hari-hari Anda menyenangkan dan selalu dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.